Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Refreshing. Pada sore hari ini saya masih berada di Taman Wisata Purbasari Pancuran Mas yang berlokasi di Desa Purbayasa, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, kita akan mengulas tentang masjid yang sangat megah, sangat fenomenal. Bisa dilihat itu di sana. Di sana ada masjid lantai 3. Lantai 3 itu, nah kebetulan ada beliau Pak Sarimun, itu adalah pendiri pembangunan masjid As-Safir. Kita bisa tanya-tanyakan sepuasnya. Yuk kita ke sana. Pemirsa Refreshing, kebetulan saya lewat menuju ke masjid As-Safir itu lewat pintu samping. Nah, ini ada bangunan yang sangat megah dibangun untuk terowongan. Nanti sekalian kita tanyakan kepada beliau Bapak Haji Sarimun. Yuk lanjut. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah di lantai 3 masjid. Kita tinggal ketemu beliau Bapak Haji Sarimun. Assalamualaikum Pak Sarimun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ini mengganggu Pak. Iya, iya. Ini lagi santai Pak. Santai, sedang lihat-lihat ini, barangkali ada yang bermasalah, kita akan berbaik untuk perbaikan dan sebagainya. Sore ini sempat ngobrol Pak. Oh boleh, boleh, silahkan. Gitu. Terima kasih kalau begitu, silahkan. Alhamdulillah kita sudah ketemu beliau Bapak Sarimun di balkon teras Masjid As-Safir ya Pak. As-Safir ya. Ini lantai 3 ya Pak. Lantai 3. 3 alhamdulillah. Jarang-jarang sekali saya bisa ngobrol bareng ini. Alhamdulillah pada hari ini kita dikasih kesempatan ngobrol Pak Sarimun. Alhamdulillah. Biar pemirsa Refreshing Pak. Iya. Biar nanti lebih jelas. Kemudian tahu ini kok ada masjid besar sekali. Nah sebelumnya Bapak hobi apa sih Pak? Sebetulnya saya hobinya ada beberapa hobi, yaitu satu unggas, dua tanaman, baik apa tanaman hias atau tanaman hutan dan sebagainya. Ketiga kalinya itu ikan hias. Ikan air tawar Pak? Ikan air tawar, khusus ikan air tawar, iya. Alhamdulillah kita coba mau mengulas tentang masjid ini Pak. Oh gitu. Bapak tadi saya ngeliat di bawah itu kan ada pintunya 2. Iya. Kanan kiri. Jadi kalau tadi saya lewat yang samping itu ada terowongan Pak. Iya. Itu terowongan itu apa artinya sih? Iya. Kebetulan itu kita bikin terowongan, dan namanya terowongan juga terowongan Mina. Bukan Mina yang diharap, tapi Mina ikan. Itu terowongan ikan, karena ini kebetulan ada danaunya yang isi ikan dan sebagainya kan, dan kebetulan saya hobi ikan, jadi ya sudah saya namain terowongan Mina saja. Itu jadi itu tadi pemirsa Refreshing bahwa terowongan itu namanya Mina. Mina. Nah kemudian tadi setelah saya lewat terowongan Pak Sarimun itu ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Oh, iya. Lantai 1 itu Ar-Razak
Iya, iya. Lantai 2 itu as-sakur, lantai ketiga adalah Asafir. as-safir. Nah, itu pengertiannya apa Pak Bil? Iya, iya. Ya. Ya, selama ini orang mengatakan bahwa masjid hanya untuk ibadah saja. Padahal sebenarnya masjid itu bisa di luar masjidnya, di luar area masjid itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan keduniaan. Sebagai contoh cari rezeki. Maka dari itu yang lantai dasar itu saya pergunakan ruangannya namanya Ar-Razak, artinya untuk mencari rezeki. Maka dari itu ada kegiatan UMKM yang kita rangkul agar sama-sama kita bisa mendapatkan sedikit rezeki atau untuk perjalanan rezekinya itu yang tadi di lantai dasar atau basement. Jadi di sana itu banyak souvenir hasil karya dari UMKM. Iya, itu iya. tujuan itu ya Pak ya? Iya, tujuannya begitu kita merangkul. Oh gitu ya. Terus yang lantai 2 itu apa Pak? Lantai 2 kita punya pendapat, punya gambaran bahwa setelah kita mencari rezeki di lantai bawah itu naik ke atas kita bersyukur. Jadi itu ruangannya namanya asakur untuk kita bersyukur. Artikannya bersyukur bisa diterjemahkan bahwa itu bisa untuk syukuran lah katakanlah begitu. Karena itu menyangkut nanti ada gandengannya dengan asakur masjid ini, asafir. Asafir ini masjid. Nanti katakanlah ada seperti wedding itu nanti mungkin nikahnya di masjid ini. Akad ya. Ya, di atas ini di Masjid Asafir ini untuk akad nikahnya. Langsung mungkin kita kalau ada walimahan keluarga itu ada di Asakur di bawah itu, di lantai 2-nya itu bisa dipergunakan itu dikatakan begitu. Dan itu juga berkembang untuk bisa untuk digunakan untuk apa yang nanti bisa ini sebagai contoh bisa untuk memajang kalau tadi saya lihat untuk majang karya pelukis itu pelukis contohnya. Dari Purbalingga, Purwakarta, mungkin Cilacap ya. Iya, Pak? Banyumas Raya. Iya. Itu sebagai contoh. Mungkin suatu saat mungkin ada peragaan busana wanita atau busana muslim dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan. Itu langsung kita naik ke atas ini masjid untuk kita memberi fasilitas kepada para pengunjung yang pengunjung wisata ini, karena saya pikir kita memang memprioritaskan untuk pengunjung ini kita beri tempat yang untuk memadai. Bapak, saya tanya lagi nih Pak. Ya. Saya itu udah keliling objek-objek wisata di Jawa Tengah, Ya. di Jogja, di luar Jawa Tengah juga. Ya. Belum pernah ngelihat masjid semegah ini. Maksudnya itu di objek wisata loh Pak. Ya. Tapi kok di sini ada, luar biasa. Makanya nih pemirsa biar lebih jelas nanti desainnya gimana, kemudian kok semewah ini gitu. Bapak misinya untuk masjid ini betul-betul luar biasa. Ya. Mohon dijelaskan Pak. Ya begini, kita pada kehidupan ini kan kita ada kehidupan dunia dan kehidupan keakhiratan. Jadi kita di samping kita mengelola dunia juga menuju ke akhirat sana. Maka dari itu kita memberi prioritas kepada pengunjung ini, jangan sampai sudah bersenang-senang wisata tapi lupa atau melalaikan ibadahnya karena dia bilang tempatnya tidak memadai. Untuk itu kita membuat tempat untuk ibadah ini berupa masjid yang memadai, dan insya Allah 10 tahun kemudian mungkin model ini juga belum ketinggalan model bulan zaman itu contohnya. Dan ini motifnya juga kita buat dengan motif bulan sabit. Bulan sabit itu menggambarkan bulan yang baru mau akan timbul. Jadi masih ada harapan ke depan untuk lebih besar lagi cahayanya. Kemudian juga kenapa dia namain Asafir? Asafir itu arti kata safar, perjalanan. Makanya orang-orang yang berwisata sini kita memberi kesempatan untuk beribadah di sini. Dan kemudian diartikan yang lain, Asafir itu kita perjalanan kehidupan menuju ke Tuhannya. Itu sebagai contoh. Jadi setelah mencari rezeki yang di bawah sana, bersyukur langsung kita naik ke atas untuk berasafir, itu perjalanan ke menuju ke Tuhannya. Itu yang
yang saya awal dari kita pemikirannya. Dan modelnya ini juga lain daripada yang lain, makanya mohon maaf juga nanti kalau ada yang komplain bahwa kok masjid kok begitu. Iya memang, tapi kita menunjukkan bahwa perkembangan zaman, perkembangan teknologi juga sudah begitu maju, makanya kita ngikutin model, ngikutin perkembangan zaman. Jadi mohon maaf kepada yang mungkin kurang setuju bahwa modelnya beda. Memang ini kita beda karena di samping itu juga di tempat wisata. Ya, tapi kalau saya lihat ini luar biasa Pak, karena di depan masjid itu ada danau ya. Danau, airnya segar. Kemudian saya juga lihat ini di sebelah kanan itu ada apa ya? Penginapan ini. Ini penginapan ya Pak? Iya. Ini penginapan. Nah, iya, jadi begini, adapun ada danau itu memang kita untuk lingkungan hidup penuhi. Kita penuhi, ada daratannya, ada kebunnya, ada danaunya, ada airnya lah, istilahnya untuk penyegaran. Jadi memang kebetulan di sini lingkungannya banyak air dan kita manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian ada di samping sebelah timur masjid ini ada bangunan, ini bangunan untuk homestay atau katakan penginapan lah, penginapan. Walaupun kita nggak fokuskan langsung untuk penginapan, tapi ini bisa dipakai, dimanfaatkan untuk tamu pengunjung yang di wisata di Purbasari Banyumas ini bisa nginep di tempat tersebut. Dan fasilitasnya juga cukup memadai, ada AC-nya, ada air panasnya, toilet dan sebagainya lengkap. Itu mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan. Satu lagi. Begitu tadi sempat saya keliling tadi di lantai pertama, lantai 2, lantai 3 masjid ada fasilitas homestay. Itu di sekeliling masjid itu ada kurma nih Pak. Oh iya. Iya. Ya, kebetulan di samping kita untuk simbolis ini karena ada masjid, kita tanemin pohon kurma, kita mengacu di Arab sana. Ya, artinya kita mengingat bahwa di sana pusat Islamnya ada di sana dan buah-buahan kurma itu sangat diketahui internasional istilahnya gitu. Dan kita ingin mudah-mudahan di Indonesia itu atau di Purbasari Banyumas ini kita nanam pohon kurma bisa berbuah, mudah-mudahan. Seandainya toh tidak berbuah, itu untuk penghijauan. Ternyata untuk penghijauan itu juga oksigennya lebih banyak dan kehidupan pohon kurma menurut ahlinya katanya ratusan tahun umurnya. Jadi itu kita manfaatkan untuk ini, kita mencoba. Dan di samping itu kita juga di samping tidak tidak nanam di dekat masjid saja, tapi ada yang di luar juga kita tanam. Dan itu kita bibit yang genjah yang mudah-mudahan cepat buah, mudah-mudahan. Gitu. Ya alhamdulillah pemirsa Refreshing, kita tadi sudah ngobrol dengan Pak Sarimun tentang masjid yang luar biasa fasilitasnya. Ada UMKM-nya, kemudian ada pacang lukis, kemudian ada lantai 3 masjid, kemudian ada fasilitas homestay, dan sekelilingnya itu ada kurma. Kemudian tidak kalah menarik lagi, di depan masjid ini ada danau yang mengelilingi masjid, pohon-pohonnya bisa dilihat. Jangan lupa kepada para pengunjung, pemirsa Refreshing, jangan lupa kunjungi objek wisata Taman Wisata Purbasari Pancuran Mas yang berlokasi di Desa Purbayasa, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Terima kasih Pak Sarimun. Oh, ya, sama-sama. Insya Allah kita nanti akan berlanjut tentang hobi Pak Sarimun, mungkin hobi ikan, koi, kemudian tadi yang kemudian tanaman dan sebagainya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.